Saya Dia sebagai pembaca materi. Saya Diana sebagai pembaca materi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai 10 prinsip pendekatan landscape, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen landscape wisata. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. 10 prinsip pendekatan landscape. Sebelum mengetahui apa saja 10 prinsip tersebut, alangkah baiknya jika kita telah memahami apa itu prinsip pendekatan landscape. Jadi, prinsip pendekatan landscape digunakan dalam merencanakan, mendesain, dan mengelola landscape baik dalam konteks lingkungan alam maupun buatan manusia. Prinsip ini membimbing bagaimana individu atau kelompok berinteraksi dengan landscape dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang berfungsi dengan baik dan estetis. Lalu, 10 prinsip pendekatan landscape. Yang pertama ada kesesuaian ekologis, yang kedua keanekaragaman hayati, yang ketiga keseimbangan ekosistem, keempat kualitas lingkungan, kelima kebijakan dan perencanaan, yang keenam ada partisipasi masyarakat, yang ketujuh ada keterpaduan fungsional, yang kedelapan ada perawatan dan pemeliharaan, yang kesembilan ada fleksibilitas dan adaptasi, lalu yang terakhir adalah kemitraan dan kolaborasi. Yang pertama, itu kesesuaian ekologis. Prinsip ini menekankan perlunya memahami karakteristik alamiah, landscape, dan proses ekologis yang terjadi di dalamnya. Hal ini mencakup pemahaman terhadap jenis tanah, iklim, hidrologi, dan keanekaragaman hayati yang ada dalam landscape. Lalu yang kedua, keanekaragaman hayati. Prinsip ini menekankan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati dalam landscape, termasuk spesies-spesies tumbuhan dan hewan serta ekosistem yang beragam. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai manfaat bagi manusia. Baik, untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh Ria. Baik, poin ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Prinsip ini menyatakan bahwa pengelolaan landscape harus memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Hal ini mencakup menjaga interaksi antara berbagai komponen ekosistem dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak mengganggu keseimbangan tersebut. Selanjutnya, poin keempat yaitu kualitas lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dalam landscape, termasuk air, udara, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi polusi, merawat sumber daya air, dan mempertahankan kesuburan tanah. Selanjutnya, poin kelima yaitu kebijakan dan perencanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip landscape dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup pengembangan rencana tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selanjutnya, poin keenam yaitu partisipasi masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan landscape. Hal ini mencakup mendengarkan pandangan dan kebutuhan masyarakat lokal serta memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuniana. Next, yang ketujuh, keterpaduan fungsional. Prinsip ini menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai fungsi landscape seperti pertanian, konservasi alam, pemukiman, dan rekreasi. Hal ini mencakup pengembangan tata guna lahan yang multifungsi dan berkelanjutan. Yang kedelapan, perawatan dan pemeliharaan. Prinsip ini menekankan perlunya memberikan perhatian yang tepat terhadap perawatan dan pemeliharaan landscape. Hal ini mencakup pemeliharaan keaslian landscape serta upaya untuk mencegah kerusakan dan degradasi. Yang kesembilan, fleksibilitas dan adaptasi. Prinsip ini menyatakan bahwa pengelolaan landscape harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi seiring waktu. Hal ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan sesuai dengan perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi. Yang terakhir, yaitu kemitraan dan kolaborasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan landscape. Hal ini mencakup pembentukan kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan landscape. Jadi, 10 prinsip tadi itu punya peran yang penting, di antaranya Membentuk landasan untuk pengelolaan landscape yang berkelanjutan, menyeluruh, dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan
sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wabillahi